Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang tentunya kita percaya dapat dipakai Roh Kudus untuk semakin mengokohkan, meneguhkan dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan yang baik, benar, serta bertanggung jawab, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama manusia dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami rindu disapa oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami, beri hikmat dan pengertian, supaya kami boleh mendapatkan mutiara kebenaran yang meneguhkan, mengokohkan dan menguatkan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang menyaksikan dan mendengarkan. Terpujilah Bapa yang sungguh baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Topik kita kali ini, jangan takut menghadapi musuh kehidupan. Saya ulangi kembali, jangan takut menghadapi musuh kehidupan. Firman Tuhan bertitik tolak dari Ulangan pasal 20, ayat 1 sampai 4. Mari Bapak Ibu Saudara buka bersama saya Ulangan 20 ayat 1 sampai 4. Dikatakan demikian. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentu Bapak Ibu Saudara setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, topik kita kali ini, jangan takut menghadapi musuh kehidupan. Kalau kita membaca di dalam seluruh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, pernahkah Bapak Ibu Saudara merenungkan atau mengerti bahwa ternyata ada 365 kali disebutkan terkait dengan jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas di dalam kehidupan ini. Kalau ada 365 kali diulang-ulang kata yang identik tersebut, hal itu sebenarnya menunjukkan bahwa setiap hari ada penekanan khusus untuk kita jangan takut dalam menjalani kehidupan. Sekalipun berat dan besar
tantangan, persoalan, masalah, bahkan musuh-musuh kehidupan yang diperhadapkan kepada kita. Jangan pernah dikuasai oleh ketakutan. Bagian firman Tuhan kali ini berkata demikian. Saya akan soroti apa yang menjadi topik kita. Ayat 1. Maka janganlah engkau takut kepadanya. Ayat yang ketiga. Janganlah lemah hatimu. Janganlah takut. Janganlah gentar. Dan janganlah gemetar karena mereka. Karena mereka maksudnya apa? Karena musuh-musuh kehidupan. Karena adanya pertempuran dalam kehidupan. Sekalipun saya perlu ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, tubuh Kristus, gereja Tuhan, orang-orang percaya dimanapun berada. Perjuangan kita, perlawanan kita di dalam realita kenyataan kehidupan yang hyper kompetitif, yang memiliki kompetisi yang begitu ketat, bukan lagi mengarah kepada perjuangan, perlawanan darah dan daging, tubuh atau fisik. Sekalipun realita kenyataannya di dunia ini masih ada peperangan, tetapi intisari dari perjanjian baru memberikan konfirmasi penegasan kepada kita. Perjuangan kita, tantangan kita bukan fokus fisik dengan fisik. Peperangan antara satu dengan yang lain. Dalam konteks itu yang dibutuhkan oleh dunia adalah perdamaian dunia. Tetapi jangan lupa, tetap ada musuh kehidupan yang menjadi sebuah realita kenyataan kita hadapi. Ada bagian firman Tuhan yang berkata di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 12. Saya perlu sampaikan ini supaya kita jangan salah kaprah. Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Dikatakan demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara dikasihi Tuhan, di sini ada yang disebut dengan musuh yang harus kita lawan. Kita tidak boleh kompromi dengan musuh kehidupan, tetapi kita harus melawannya. Dikatakan di sini tipu muslihat iblis. Saudara dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Kadangkala hawa nafsu kedagingan kita, keegoan kita, keinginan kita ditumpangi oleh iblis untuk membuat kita jatuh dan kalah, kecut tawar hati, takut, gentar, bimbang dalam menjalani kehidupan ini. Ayat yang ke-12 dari Efesus 6. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tolong jangan salah kaprah mengartikan firman ini. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Yang dimaksud bukan pemerintah Indonesia. Bukan penguasa-penguasa di Indonesia. Kenapa? Karena tidak mungkin firman Tuhan kontradiksi antara satu dengan yang lain. Alkitab berkata bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Ketaatan kepada pemerintah adalah wujud nyata, bukti konkret kita taat kepada Tuhan. Selama apa yang diundang-undangkan atau apa yang disampaikan oleh pemerintah kita tidak membawa kerugian dalam proses perjalanan kehidupan kita. Jadi yang dimaksud di sini melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ada di sini kata-kata yang diulang, melawan. Berarti tidak ada kompromi dalam kehidupan terkait dengan musuh-musuh kehidupan. Dengarkan kalimat singkat ini. Siapa yang kompromi dengan musuh kehidupan, orang itu akan selalu kalah dalam menghadapi
kehidupan. Saya ulangi kembali. Siapa yang suka kompromi dengan musuh-musuh kehidupan, yang mana musuh itu sekaligus menjadi musuh Allah, maka kita akan selalu kalah dalam kehidupan. Cara yang paling efektif, efisien, optimal, maksimal, sehingga kita berkemenangan adalah kita melawan, tidak ada kompromi terkait dengan musuh kehidupan. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, coba kita kembali kepada Ulangan pasal 20 ayat 1 tadi. Kita tahu kitab Ulangan merupakan bagian dari kitab Torah. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kenapa disebut Ulangan? Intisarinya adalah mengulang kembali tentang kisah perjalanan bangsa Israel. Mulai dari keluar dari perbudakan di Mesir dalam proses padang gurun, mempersiapkan mereka untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah yang baik dan luas, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang subur, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Nah, dalam konteks ini kita belajar dalam kitab Ulangan. Berarti ini bentuk persiapan mereka untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Dikatakan begini, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu. Ayat ini ingin menegaskan kepada kita, tolong jangan lupa ya, konteks perjanjian baru. Musuh kita bukan lagi antara fisik dengan fisik, tetapi perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa dunia yang gelap ini, yaitu iblis. Keinginan kita, hawa nafsu kita, kehendak kita seringkali diintervensi oleh iblis sehingga kita mengikuti keinginan, kesukaan dan kesenangannya. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan. Dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Ini terkait dengan konteks sekarang, di mana kita diperhadapkan dengan realita kenyataan kehidupan, di mana pergumulan itu, masalah itu, begitu berat dan begitu besar. Itu yang dimaksud. Karena di sini ada kata-kata, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Ketika kita keluar menjalani kehidupan ini, realita kenyataan kehidupan ini, ada musuh-musuh besar. Ada musuh-musuh begitu banyak yang coba untuk menaklukkan kita, mengalahkan kita. Dikatakan di sini, janganlah engkau takut kepadanya. Kepada apa? Kepada musuh kehidupan itu jangan takut. Saudara dikasihi Tuhan, ada bagian firman Tuhan yang sangat jelas dan tegas disampaikan di dalam kitab Roma kepada kita. Bahwa kita ini bukan umat pecundang, bukan umat yang kalah, bukan umat yang menyerah, tapi kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita ini umat yang lebih dari pemenang. Bagaimana kita menjadi umat yang lebih dari pemenang? Bukan sekedar menang, tapi di atas menang. Kenapa bisa demikian? Apa yang menjadi jaminan dan garansi kepada kita? Saudara dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan. Saya ulangi kembali, dalam menjalani realita kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, apalagi sering dikatakan 2023 adalah masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa gelap. Seringkali kalau kita tidak meresponi secara baik, benar dan bertanggung jawab, bisa membuat hati kita menjadi kecut dan tawar karena tantangan kehidupan. Tapi firman Tuhan dalam kesempatan ini berkata, janganlah engkau takut, janganlah lemah hatimu, janganlah gentar hatimu, janganlah gemetar menghadapi musuh-musuh kehidupan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang apa yang menjadi garansi dan jaminan bagi kita
untuk tidak takut menghadapi musuh-musuh kehidupan kita. Saya tahu di antara kita karena tidak ada yang terbuka, mungkin memaparkan sebagai bentuk sebuah kesaksian. Masing-masing kita ada musuh-musuh kehidupan. Ada kesusahan, kesulitan, kesukaran. Ada masalah, ada sakit penyakit. Ada masalah tentang ekonomi, keuangan, keluarga. Ada masalah kekhawatiran, kekecutan hati tentang masa depan. Banyak Bapak Ibu Saudara. Bahkan seringkali kita dihadapkan dengan satu masalah. Sudah belum selesai masalah yang satu, sudah antri masalah yang lain. Tapi firman Tuhan pada kesempatan ini mengingatkan kita jangan takut menghadapi masalah atau musuh kehidupan. Sekalipun berat, sekalipun besar, sekalipun kelihatan sulit dan sukar, saya ingin tegaskan kepada kita. Jangan takut. Saya ulangi kembali, jangan takut. Apapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang kita hadapi saat ini, firman ini tidak hanya berlaku kepada Bapak Ibu Saudara, tapi juga berlaku kepada saya secara khusus. Kenapa? Karena firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Berlaku kepada orang yang disampaikan atau yang menyaksikan, mendengarkan. Berlaku juga kepada yang menyampaikan. Saya juga harus berkata dengan lantang kepada diri saya, hai Pendeta Berton, jangan takut menghadapi musuh kehidupan. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan cemas, jangan gemetar, jangan gentar. Jangan memiliki hati yang lemah menghadapi musuh kehidupan. Karena Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, musuh kehidupan itu selalu ada. Maka sikap kita menentukan apakah kita menjadi menang atau justru sebaliknya kalah dalam menghadapi musuh kehidupan itu. Kenapa kita tidak perlu takut? Tidak perlu gentar dan gemetar. Tidak memiliki hati yang lemah dalam menghadapi tantangan atau musuh kehidupan itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya menemukan ada beberapa hal di sini. Mari perhatikan Ulangan 20 ayat 1 bagian B. Maka janganlah engkau takut kepadanya, kepada musuh yang lebih berat dan lebih besar dari sebenarnya yang dapat kita hadapi. Jadi musuh kita itu bukan rata-rata. Musuh kita bukan lebih kecil daripada yang realita kenyataan hidup kita. Tapi dikatakan di sini dengan jelas, yang lebih banyak daripadamu. Berarti lebih banyak, lebih besar, lebih berat daripada kita. Kelihatan seolah-olah kita tidak berdaya dalam menghadapinya. Tapi firman Tuhan berkata, sekalipun musuh kehidupan itu lebih besar dan lebih berat daripada apa yang dapat kita tanggung kelihatannya. Firman Tuhan berkata, jangan takut menghadapi musuh kehidupan. Kenapa demikian? Perhatikan ayat berikutnya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu. Nah, perhatikan baik di sini. Ada kata-kata yang perlu kita soroti. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Soroti Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allahmu yang telah, bukan akan, bukan sedang, tapi telah. Kata telah itu menunjukkan masa waktu lampau, past tense, sudah lewat. Tolong perhatikan ya. Ini ayat firman Tuhan yang sangat mengokohkan, meneguhkan, menguatkan saya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ini konteksnya pertama-tama firman Tuhan ditujukan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Di mana sebelumnya mereka
ada dalam perhambaan, perbudakan, penderitaan di Mesir selama 430 tahun. 430 tahun itu bukan waktu yang singkat. Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Indonesia dijajah Jepang 3,5 tahun. Tapi ternyata masih ada yang lebih senior dari kita dalam konteks penjajahan dan perbudakan perhambaan. 430 tahun orang Israel. Mereka diperhamba dan diperbudak di Mesir. Dan tidak ada satu kuasa, otoritas, kemampuan, daya bagi bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir kalau hanya dengan kekuatan manusia. Tidak ada yang bisa melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, dari penindasan, penderitaan, dari perhambaan di Mesir. Tidak ada yang bisa. Kecuali Allah Elohim, Allah Yahweh Adonai, yang turun tangan langsung untuk membebaskan bangsa ini dari Mesir, dari perhambaan, dari perbudakan. Memang realita kenyataannya dalam histori sejarah, Tuhan memakai Musa untuk membawa bangsa ini eksodus keluar dari perhambaan perbudakan di Mesir. Tetapi tanpa Tuhan yang ada bersama dengan mereka, yang memakai Musa, maka mereka tidak akan berdaya keluar dari Mesir. Nah, kenapa kita ini tidak perlu takut menjalani kehidupan? Argumentasi alasan pertama yang paling kuat adalah sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Artinya Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata telah. Artinya Tuhan telah bertindak. Tuhan yang kita sembah bukan hanya Tuhan yang berteori. Bukan hanya Tuhan yang bersabda, berfirman, berkata-kata. Bukan hanya Tuhan yang tahu, mengerti situasi, kondisi bangsa Israel yang diperbudak di Mesir. Tapi Tuhan yang bertindak, Tuhan yang terbukti karya dan kuasanya, membebaskan bangsa ini, membawa eksodus keluar dari perhambaan perbudakan di Mesir. Tuhan yang telah terbukti karyanya, kuasanya, perbuatannya bagi bangsa Israel. Kalau Tuhan telah terbukti karya, kuasa, perbuatannya bagi bangsa Israel, Allah yang disembah oleh Israel sama dengan Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tuhan yang telah bertindak dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, perjalanan hidup bangsa Israel, kondisi keadaan bangsa Israel yang ada dalam perbudakan di Mesir dan dibawa eksodus keluar dari Mesir menuju padang gurun, setelah padang gurun nanti menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu gambaran dari perjalanan hidup kita semua. Siapa di dunia ini yang bisa melepaskan dirinya dari perhambaan perbudakan dosa? Tidak ada. Saya kasih tahu dan teriakkan, serukan kepada seluruh umat manusia di dunia ini, termasuk secara spesifik, secara khusus kepada Bapak Ibu Saudara yang menonton, menyaksikan saat ini. Tidak ada manusia di dunia ini sebesar dan sebanyak apapun pengikutnya, sebesar apapun ketokohannya. Tidak ada manusia yang bisa membawa manusia lain untuk dibebaskan dari perhambaan perbudakan dosa, kecuali Sang Firman yang telah nuzul turun menjadi manusia, namanya Yesus Kristus Tuhan. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu pernah datang dalam sejarah kemanusiaan. Makanya kalau ada yang bertanya, kenapa firman itu harus menjadi manusia? Itu karena tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Kenapa harus menjadi manusia? Karena manusia yang berdosa, memiliki natur dosa, tidak bisa dituntaskan dengan syariat, hukum,
doktrin, ajaran, agama, perbuatan baik, filsafat, pengetahuan. Tidak bisa. Manusia hanya bisa dibebaskan melalui karya Allah, melalui mengutus putranya yang tunggal, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk menjadi jalan kebenaran dan hidup, untuk menjadi penebus, pembenar, pendamai antara manusia yang memiliki natur dosa, untuk kembali dipulihkan relasi hubungannya dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada, saya ulangi kembali, apa alasan argumentasi mendasar kenapa kita ini tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan? Jawabannya adalah, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang telah teruji dan terbukti karya, kuasa, dan perbuatannya. Bukan hanya Tuhan yang pintar bicara, tapi Tuhan yang bertindak. Tuhan yang telah menyatakan kuasa dan perbuatannya. Apa buktinya? Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, Tuhan berkepentingan mengingatkan mereka supaya jangan takut menghadapi musuh-musuh kehidupan. Tuhan mengingatkan mereka, ingatlah hai bangsa Israel, bagaimana kondisi keadaanmu ketika ada di Mesir. Engkau diperbudak, engkau tidak berdaya, engkau disiksa, engkau dibuat menjadi kerja paksa, kerja rodi, untuk membangun piramid-piramid yang ada di sana. Engkau tidak berdaya untuk melepaskan dirimu. Tapi ingatlah baik hai bangsa Israel, Tuhan telah menuntun, memimpin, membebaskan, melepaskan, memerdekakan engkau dari perbudakan di Mesir. Artinya, jangan takut menghadapi kehidupan, karena Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang engkau kenal adalah Tuhan yang terbukti karya kuasa perbuatannya. Yang telah terbukti. Bukan sedang terbukti, bukan akan terbukti, tapi sudah atau telah terbukti. Apa aplikasi penerapan kepada kita saat ini, Bapak Ibu Saudara? Saya ingin sampaikan kepada kita pengalaman-pengalaman rohani yang Bapak Ibu Saudara alami di masa-masa yang lewat. Apakah satu hari yang lalu, satu minggu yang lalu, satu bulan yang lalu, sepanjang 2022 yang lalu, atau tahun-tahun sebelumnya. Perjalanan demi perjalanan hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tolong jangan lupakan itu. Apakah di dalam suka dan duka, di dalam sakit dan sehat, di dalam segala situasi kondisi kehidupan kita, renungkanlah apa yang menjadi karya kuasa perbuatan Tuhan masa-masa yang lalu dalam hidup kita. Itu perlu. Orang dunia sering berkata, pengalaman adalah guru yang terbaik. Sekalipun saya tidak setuju kalau disebut terbaik. Karena Yesuslah guru yang terbaik. Tolong jangan ada yang nyinyir nanti di luar sana berkata, berarti bagi Anda Yesus itu hanya guru. Bukan. Yesus itu memiliki gelar yang begitu banyak di dalam Alkitab. Gelarnya, jabatannya itu sebagai Tuhan, guru, nabi, imam, raja, utusan, dan lain sebagainya. Tidak ada gelar-gelar yang dimiliki oleh seorang manusia yang pernah hidup di dunia ini sebanyak gelar-gelar Yesus. Tidak ada. Ya Nur Rahman. Engkau harus tahu itu, kawan. Yesus sebagai Tuhan bukan berarti Allah. Bukan Allah. Yesus sebagai Tuhan bukan artinya Allah. Jadi kalau ada orang di luar sana memiliki pengertian tiada Tuhan selain Allah, memang Yesus bukan Allah sebagai Tuhan. Tuhan itu adalah jabatan, fungsi, gelar, kepenguasaan. Diberikan oleh siapa? Bukan oleh Konsili Nikea, tapi diberikan oleh Allah Bapa di sorga dalam rangka penyelamatan manusia. Makanya ada ayat secara umum berkata,
Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau dalam kalimat Bible, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kekuasaan di sorga dan di bumi. Kuasa, ketuhanan, kepenguasaan. Jadi ketuhanan, kepenguasaan, baik di sorga dan di bumi, diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Yesus sebagai Allah dimengerti orang Kristen bukan dalam tubuh fisik manusianya yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Yesus sebagai Allah dalam eksistensi sebagai firman Allah. Ya, otomatis dong, sebagai firman Allah, Yesus adalah Allah. Karena apa? Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ia yang namanya pencipta Allah dong. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Berarti firman itu sehakikat dengan Allah. Dalam istilah Kristen disebut Bapa, Firman, Roh. Sebagai Tritunggal. 3-1-1-3. Bingung orang-orang di luar Kristen. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Roh, jiwa, tubuhmu. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Berapa engkau? Berapa kita ini? Terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Berapa kita? Apakah kita 3? Oh tidak. Tetap 1. Tetap 1. Roh, jiwa, tubuh. Ini contoh sederhana terkait dengan hal itu. Tapi saya tidak membahas hal itu. Kenapa kita tidak perlu takut menghadapi musuh kehidupan? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang tidak hanya berfirman, berkata-kata, tahu, mengerti situasi, kondisi, keadaan manusia. Tapi Dia Tuhan yang bertindak dalam sejarah kemanusiaan. Di mana bangsa Israel diperbudak 430 tahun di Mesir. Tuhan bertindak dengan mengutus Musa hambanya untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Nyata kuasanya, terbukti perbuatannya, konkret karyanya dalam kehidupan bangsa Israel. Dan ini menjadi sebuah pegangan bagi kita. Makanya kalau ada orang Kristen yang suka berkata begini, sebagaimana Engkau Tuhan telah menolong aku di masa lalu, aku yakin dan percaya Engkau pasti menolong aku di masa kini dan masa depan. Itu satu. Yang kedua, sebagaimana Engkau Tuhan bertindak membebaskan bangsa Israel dalam perbudakan di Mesir, kami percaya Engkau juga bertindak menolong, menopang, membebaskan kami dalam pergumulan menghadapi musuh-musuh kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan satu bagian firman Tuhan. Mari kita buka bersama Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Dikatakan demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Wow. Sampai ada seorang anak Tuhan yang mengubah lagu ini menjadi pujian. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara dikasihi Tuhan, coba perhatikan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Ini Tuhan kita. Kalau seseorang dalam kesesakan, kesulitan, kesusahan, biasanya orang lain menghindar dan menjauh. Itu umumnya yang terjadi. Ada prinsip seperti orang Batak, ibarat laron.
Kalau lampu itu hidup, laron bertengger di lampu itu. Banyak sekali mengerumuni lampu itu. Tapi ketika lampu itu mati atau padam, maka semua laron itu lari tunggang langgang meninggalkan lampu itu. Ini filosofi kehidupan yang sering terjadi, kita tonton, kita saksikan, kita lihat hari lepas hari. Selama kita ini berhasil beruntung, banyak uang, diberkati sehat-sehat, banyaklah famili kita, banyaklah orang yang dekat dengan kita, apalagi orang Batak. Jangan tersinggung seorang Batak. Itu abang baruku, itu tulangku, itu keluargaku, itu bapakku. Semua orang jadi dekat ketika kita dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ketika kita dalam keadaan kesesakan, kesulitan, coba perhatikan. Orang lain kadang masih keluarga ini malu mengakui kita sebagai keluarga. Mereka menjauh dari kita. Mereka tidak peduli dengan kita. Kalau bisa mereka tidak bisa ketemu dengan kita. Tapi saya kasih tahu, inilah perbedaan antara Tuhan dengan manusia. Tuhan itu begitu baik. Alkitab berkata, betapa panjang, lebar, tinggi, dalam, dan luas kasihnya. Lebih daripada segala hikmat, pengertian, pengetahuan manusia. Itulah Allah kita. Perhatikan firman Tuhan itu. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Wow. Kesesakan apa? Musuh apa? Kesulitan, kesusahan apa? Pergumulan, masalah apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini? Saya ingin tegaskan dan sampaikan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menjauh dan lepas relasi hubunganmu yang dekat dengan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang dapat kita andalkan. Dia Tuhan yang dapat kita percaya. Dia adalah penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Orang-orang dunia sering berkata sudah teruji, sudah terbukti. Tapi seringkali omong kosong. Tapi kalau firman Tuhan yang berkata, Dia penolong dalam kesesakan, dalam kesusahan, dalam kesulitan, sangat terbukti. Kenapa? Karena Tuhan telah membuktikan perbuatannya. Tidak ada seorang pun bangsa Israel yang berdaya membebaskan hidup mereka dari perbudakan. Tapi Tuhan dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dengan power kuasa yang tak terbatas, yang mana baginya tidak ada perkara yang mustahil, mengutus Musa membawa bangsa ini Exodus keluar dari perbudakan di Mesir. Berarti telah terbukti karya kuasa perbuatannya. Itulah Tuhan kita. Saya sering menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, salah satu kekuatan dari Daud menghadapi Goliat yang besar. Bukankah Goliat itu gambaran dari pergumulan yang berat dan besar? Tapi Daud bisa mengalahkan, meruntuhkan, merobohkan Goliat yang besar. Padahal Daud dikatakan masih muda kemerah-merahan, tapi dia dipakai oleh Tuhan untuk merobohkan, mengalahkan seorang Goliat yang sejak mudanya telah menjadi prajurit, memiliki perawakan yang tinggi dan besar, dengan semua perlengkapan senjata yang lengkap. Hanya di jidatnya, di wajahnya saja yang terlihat. Semua tertutupi dengan baju jira, dengan perisai, dengan ketopong dan lain sebagainya. Tapi Daud bisa mengalahkan prajurit yang berpengalaman itu. Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Kenapa? Saya kasih tahu, tidak bisa dipisahkan dari Daud mengingat segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, perbuatan Tuhan, karya Tuhan, kuasa Tuhan di masa-masa sebelumnya. Ketika Saul kecut tawar hati menghadapi Goliat,
ketika panglima tentara Saul bersama prajuritnya semua lemas dan gemetar menghadapi Goliat. Daud berkata dengan lantang, "Ya Tuanku Raja, percayakan kepada saya untuk mengalahkan Goliat yang telah menghina barisan Allah yang hidup." Dan Daud pun melanjutkan perkataannya, "Sebagaimana aku telah mengalahkan singa dan beruang yang mencoba menerkam dan memaksa kambing domba gembalaan saya, demikian jugalah aku akan mengalahkan pasukan yang tidak bersurat ini, yang menghina barisan Allah Israel." Sebagaimana aku mengalahkan singa dan beruang, artinya Daud sedang masuk kepada pengalaman di masa lalu. Bagaimana Tuhan berkarya, berbuat, bertindak dalam hidupnya, menolong dia mengalahkan singa dan beruang, melepaskan kalau ada kambing domba gembalaannya yang coba untuk dimangsa oleh singa dan beruang. Pengalaman masa lalu, Daud bersama dengan Tuhan mengalahkan singa dan beruang. Pengalaman itu menjadi modal bagi dia untuk mengalahkan musuh-musuh kehidupan berikutnya, termasuk di dalamnya Goliat. Goliat apa yang dihadapi Bapak Ibu Saudara sekarang ini? Goliat itu masalah yang besar, musuh kehidupan. Apakah Goliat masalah musuh kehidupan membuat hatimu kecut dan tawar hati? Halo Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu. Jangan lupa kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan di masa lalu kita. Dengarkan baik kalimat ini. Orang yang suka melupakan kebaikan Tuhan di masa lalu, orang yang suka meremehkan, merendahkan karya Tuhan di masa lalu, di dalam hidupnya, keluarganya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, orang itu akan seringkali rapuh dalam menjalani kehidupan. Takut, khawatir, cemas menjalani kehidupan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Makanya saya suka dengan lagu rohani dari Kidung Jemaat. Ada yang tahu lagunya? Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hitunglah. Berarti kalau berkat Tuhan yang dihitung, gak mungkin berkat yang belum kita terima kita hitung. Tidak mungkin. Kalau berkat Tuhan yang dihitung itu, Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan di masa lalu. Perbuatan Tuhan di masa lalu itu semakin meneguhkan, mengokohkan, menguatkan kita dalam menghadapi tantangan dan musuh kehidupan ke depan. Sebagaimana aku telah ditolong oleh Tuhan di masa lalu, maka aku yakin dan percaya Tuhan pasti menolongku di masa-masa kini dan masa-masa berikutnya. Itu sikap yang sangat bagus Bapak Ibu Saudara. Saya coba bacakan dulu Mazmur 46 ayat 2 ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Perhatikan. Bahasa Indonesia sehari-hari. Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Ia, maksudnya Allah, selalu siap dan mampu menolong dalam kesesakan. Perhatikan baik. Saya suka ayat ini. Ia selalu siap dan selalu mampu menolong kita dalam kesesakan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Allah selalu siap dan selalu mampu
menolong kita dalam kesesakan. Nah, kagak maksudnya ini? Selalu siap. Siap sedia. Suka. Senang. Bangga. Menolong kita dalam kesesakan. Dan mampu. Sanggup. Dapat. Bisa. Menolong kita dalam kesesakan. Inilah keunikan dari Tuhan kita yang berbeda dari manusia. Selalu siap menolong kita, senang menolong kita, bangga menolong kita, gembira menolong kita, suka menolong kita, dan selalu mampu menolong kita. Kalau sudah dikatakan selalu mampu, berarti Allah itu maha kuasa. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Allah yang maha kuasa, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dia selalu senang menolong kita. Ini luar biasa. Banggalah ketika kita mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar di dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena apa? Dia senang menolong kita, dia sanggup menolong kita. Coba praktekkan Bapak Ibu Saudara. Datang kepada kakak dan adik, kepada keluarga terdekat. Biasanya tidak ideal. Coba datang kepada rekan, teman kerja, sahabat, coba datang kepada mereka. Ketika Bapak Ibu Saudara butuh pertolongan yang mendesak, ada kesesakan yang melilit menimpa hidupmu, datanglah kepada mereka. Seringkali terjadi. Ketika kita datang kepada mereka, apakah sahabat, teman, keluarga, kakak, adik, abang, dan seterusnya, mereka seringkali berkata, satu, saya turut prihatin dengan apa yang kau hadapi. Saya rindu sebenarnya menolongmu kawan. Tapi mohon maaf, saya tidak sanggup, saya tidak siap, saya tidak mampu. Saya tidak bisa menolongmu. Karena aku pun mengalami kesulitan yang sama. Sebaliknya, saya tahu pergumulan permasalahanmu. Sebenarnya, saya mampu, saya sanggup, saya siap menolongmu. Saya bisa menolongmu. Tapi mohon maaf, hatiku tidak terketuk. Hatiku tidak rela. Aku tidak mau menolongmu. Itulah kecenderungan yang kita temukan ketika kita berinteraksi dengan sesama. Tapi puji Tuhan, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara dalam keadaan kesesakan, kesulitan, membutuhkan pertolongan yang sangat segera, engkau datang kepada teman sahabatmu, dan dia terketuk, terbuka hatinya menolongmu, dia siap menolongmu, dia mampu menolongmu, maka dia adalah pribadi yang diutus oleh Tuhan untuk mempedulikan engkau di tengah-tengah kesesakan pergumulan hidupmu. Bersyukurlah kepada Tuhan atas hal itu. Tetapi saya mau kasih tahu, bagaimanapun situasi, kondisi, keadaan kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah, itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kenapa kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara? Jawaban yang pertama adalah karena Tuhan yang kita sembah telah nyata terbukti karya kuasa perbuatannya dalam hidup kita. Bersyukur atas hal itu. Ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Itu menjadi modal dan aset besar bagi kita untuk dimampukan menjalani kehidupan di masa-masa sukar berikutnya. Sebagaimana Tuhan menolong kita di masa lalu, demikian juga Tuhan pasti terbukti karya kuasa perbuatannya menolong, membela, mempedulikan hidup kita di masa kini dan masa berikutnya. Kita lihat berikutnya. Ulangan 20 ayat 1 bagian B. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Kenapa kita tidak perlu takut menjalani kehidupan yang pertama? Sebab Tuhan yang kita sembah telah terbukti
karya kuasa perbuatannya. Yang kedua, sebab Tuhan yang kita sembah setia menyertai kita. Setia menyertai kita. Makanya ada satu lagu pujian yang dikarang dari kitab Mazmur 118. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya tuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya tuk selamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya, turun-temurun dalam hidup kita. Kalau di dunia ini kita menemukan orang setia hanya dalam waktu tertentu, tapi ketika ada sesuatu yang terjadi berubah kesetiaannya. Itu manusia. Tapi di sini dikatakan, ketika engkau menghadapi musuhmu, Tuhan setia menyertai engkau. Ayat yang keempat, Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Ketika musuh kehidupan itu menerpa kehidupan saudara dan saya, Tuhan tidak justru meninggalkan kita, membiarkan kita cuek dengan kita, lepas tangan kepada kita. Tidak. Ketika kita diperhadapkan dengan musuh kehidupan, Tuhan berjalan menyertai kita, bersama-sama menghadapi musuh kita. Kalau Tuhan yang ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tuhan menyertai kita menghadapi musuh. Saya teringat dengan jejak kaki, ilustrasi kekristenan. Di jejak kaki itu, satu ketika ada seorang sedang bermimpi. Dia melihat dia berjalan di tepi pantai yang cukup luas dan panjang. Ketika seseorang ini berjalan di tepi pantai, dia melihat jejak kaki itu ada 2 pasang, 4 kaki. Dan ternyata dia merasa sukacita dan bahagia karena ada 4 jejak kaki. Berarti ada sosok lain yang berjalan bersama dengan dia. Tetapi ketika dia melihat ada musuh yang begitu berat dan besar, ada musuh yang mengancam nyawanya, dia melihat jejak kaki hanya 2, 1 pasang. Dan dia pun mengalami ketakutan yang sangat dalam. Karena dia tahu, dia sadar jejak kaki yang 1 pasang itu adalah dirinya. Dia simpulkan dirinya. Ketika ada 4 kaki 2 pasang, dia merasa bahwa dia 1 pasang kaki dan Tuhan berjalan bersama dengan dia. Ini ilustrasi. Tapi ketika terjadi mara bahaya yang mengancam nyawanya, mengancam hidupnya, dia lihat hanya 1 pasang kaki. Dia pun protes. Tuhan, kenapa di masa-masa genting dan darurat, di masa-masa mara bahaya, kok 1 pasang kaki? Di manakah engkau ketika aku menghadapi masalah kehidupan yang begitu pelik, begitu berat, begitu besar, begitu berbahaya, mengancam nyawaku? Kenapa 1 pasang kaki? Maka di dalam mimpi itu pun ada jawaban. Anakku, anakku, kamu jangan salah mengerti, jangan salah paham. Ketika mara bahaya, ketika maut ingin menerkam engkau, ketika kesulitan, persoalan begitu berat dan besar mengancam nyawamu, saya mau kasih tahu kepadamu, anakku, itu bukan jejak kakimu, itu jejak kakiku. Maksudnya apa Tuhan? Ketika engkau dalam keadaan bahaya, kenapa engkau lihat hanya 1 pasang kaki? Karena aku menggendongmu. Nah, gak maksudnya saudara? Makanya ada firman Tuhan berkata di dalam Yesaya, sampai masa tuamu, aku akan tetap menggendongmu dan setia melakukannya sepanjang umur hidupmu. Saudara dikasih Tuhan, jangan takut menjalani kehidupan, karena Tuhan menggendong kita. Tolong jangan diartikan secara fisik ya.
Tuhan mengasihi kita, Tuhan memeluk kita, Tuhan menyertai kita. Bukankah Yesus artinya Immanuel, artinya Allah menyertai kita? Dia menyertai kita. Firman Tuhan berkata, sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya, dan ketahuilah, aku menyertai kau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia sertai kita melalui apa? Yesus bersabda berfirman, aku tidak akan membiarkan kau yatim piatu. Aku akan mengirimkan seorang parakletos, pembela, penolong, penghibur, penasehat, advokat bagimu. Dia akan tinggal dalam kamu, menyertai kamu selama-lamanya. Siapa maksudnya? Roh Kudus. Ibrani 13 ayat ke-5 bagian B berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku Tuhan adalah penolongmu. Janganlah engkau takut kepada siapapun. Ini janji Tuhan kepada kita. Kenapa kita tidak perlu takut menjalani kehidupan ini? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang telah terbukti karya kuasa perbuatannya. Dia telah menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Yang kedua, karena Tuhan setia menyertai kita. Nggak seperti manusia, kalau lagi mood, disertai kita, ditemani kita. Kalau nggak mood, ditinggalkan kita. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan, Mazmur 121 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana kedatangnya pertolongan. Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sesungguhnya penjaga Israel tidak pernah tidur terlelap, tapi tetap berjaga sepanjang kehidupan. Siapa kita ini? Siapa Tuhan kita? Kita bisa tidur terlelap sampai ngeces ngiler, saking asik tidurnya. Tapi ternyata Tuhan yang kita sembah tidak pernah tertidur. Kenapa jantungmu masih berdetak sekarang? Karena Tuhan menjaga, memelihara hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita tidak takut menjalani kehidupan, musuh kehidupan, menghadapi musuh kehidupan? Karena Tuhan itu telah terbukti karya kuasa perbuatannya. Kedua, Tuhan setia menyertai kita. Yang ketiga, ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Tujuan dari Tuhan menyertai kita, tujuan dari Tuhan membebaskan kita adalah untuk memberikan kemenangan kepada kita. Kenapa kita tidak takut menjalani kehidupan, bahkan menghadapi musuh-musuh kehidupan? Karena Tuhan yang menggaransi, Tuhan yang menjamin kemenangan bagi kita. Tuhan tidak mau kita kalah terus. Kalah kelihatannya itu bagian dari proses. Tapi intisari, tujuan ending dari kehidupan adalah Tuhan menjanjikan, menggaransi kemenangan kepada kita. Itu firman Tuhan. Dengan maksud, dengan tujuan memberikan kemenangan kepadamu. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, pasti membawa kita kepada kemenangan. Makanya kita disebut sebagai umat yang lebih dari pemenang. Saudara dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh setiap kita saat ini. Tidak tahu, tidak mengerti. Tapi saya mau tegaskan, Tuhan tahu apa yang engkau sedang alami, apa yang aku sedang gumuli, apa yang kita sedang hadapi saat ini. Saya ingin tegaskan kepada kita, kita telah masuk tanggal 2 bulan 2, 2023. Kita telah melewati 1 bulan, bulan Januari. Puji Tuhan, kita mampu melewatinya karena kekuatan Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Tapi kehidupan ini masih terus berjalan Bapak Ibu Saudara. Saya ingin tegaskan dan ingatkan, jangan takut menghadapi kehidupan. Jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar, jangan hatimu menjadi lemah, jangan kecut dan tawar hati menjalani kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan telah terbukti karya kuasa perbuatannya. 2, karena Tuhan setia menyertai kita. 3, karena Tuhan menjamin kemenangan bagi kita. Saya kasih ilustrasi sebelum selesai.
Satu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka pun meninggalkan orang banyak dan Yesus naik ke dalam perahu. Mereka menuju ke Gerasa, bertemu dengan orang yang saban hari tinggal di pekuburan. Dirantai, dilepaskan, dibelenggu, dipatahkan. Orang yang dirasuk setan. Mau bertemu dengan orang itu. Yesus berkata ke murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan mereka? Alkitab berkata di dalam Markus, dalam Matius, maka mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu, perahu itu penuh dengan air. Perhatikan baik, mereka sedang berjalan bersama dengan Yesus. Mereka sedang dekat-dekat dengan Yesus dalam satu perahu yang sama. Tapi taupan yang dahsyat datang. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Perahu mulai penuh dengan air. Nyawa mereka terancam. Sampai murid-murid berkata kepada Yesus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita celaka. Dalam keadaan panik demikian murid-murid berkata kepada Yesus. Perhatikan baik. Yesus berkata apa? Marilah kita bertolak ke seberang. Yesus tidak berkata, marilah kita naik perahu dan tenggelam di tengah danau. Gak ada. Perhatikan baik. Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Bukankah kehidupan kita ini kehidupan yang bertolak ke seberang? Dari dunia ini ke sorga. Dari satu pergumulan kepada pergumulan yang lain. Kita bertolak, berproses, maju, dinamis, progresif. Marilah kita bertolak ke seberang. Perhatikan baik janji Tuhan. Bukan marilah kita mati di tengah danau. Enggak. Bertolak ke seberang. Ketika bertolak ke seberang ada tantangan. Ada musuh yang coba menghadang, merintangi, menghalangi mereka supaya hancur di tengah jalan. Tetapi ketika Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang, maka Yesus yang menggaransi, menjamin mereka sampai ke seberang. Bukan mati di tengah danau. Ini prinsip bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ini prinsip bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara. Kita ini tidak dijanjikan hanya di tengah jalan. Bukankah firman Tuhan berkata, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, Ia akan meneruskannya sampai Kristus datang pada kali yang kedua, atau sampai kita kembali kepadanya. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Artinya, proses kita lewati, tapi endingnya adalah kemenangan. Saya kasih ilustrasi. Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita ini seperti melewati sebuah terowongan yang panjang. Terowongan, tahu terowongan? Terowongan yang panjang. Gelap. Barangkali ada kalajengking, ada onak, ada duri, ada ular, ada tantangan, ada hal-hal yang membahayakan hidup kita. Tapi saya ingin sampaikan, ketika kita sudah mulai berkomitmen, bertekad melewati terowongan, jangan pernah mengambil langkah balik arah. Tetaplah melangkah. Di mulut kita masuk itu memang kelihatannya makin gelap, makin gelap. Tapi jangan lupa, siapapun yang terus setia melangkah bersama dengan Tuhan di dalam kekuatan kuasa Tuhan, maka dia akan melewati terowongan ini. Di sana, di mulut gua yang sana, di mulut terowongan sana, ada sinar, ada terang, ada berkat, ada kemuliaan, ada hal-hal yang besar. Lebih dari kita doakan, pikirkan, Tuhan sanggup sediakan. Jangan takut dan cemas. Jangan khawatir dalam melewati tanda petik terowongan kehidupan kita. Lewatilah berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Kita tidak perlu takut. Kenapa? Tuhan telah terbukti karya kuasa perbuatannya bagi kita di masa lalu. Kedua, Tuhan setia menyertai kita. Yang ketiga, Tuhan menggaransi, menjamin kemenangan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat yang semakin mengokohkan
meneguhkan dan menguatkan kita. Salam untuk keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah hamba bagikan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Biarlah firman ini tertanam di hati kami, menjadi rema, menjadi pelita dan terang bagi setiap langkah hidup kami. Kuatkan dan teguhkan kami menjalani segala tantangan kehidupan. Kami tahu ada musuh-musuh kehidupan yang mencoba membelokkan kami, sehingga menyimpang dari kehendak dan rencana-Mu. Tapi kami tidak perlu takut, khawatir, tawar hati dan cemas. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang terbukti. Karya kuasa perbuatannya bagi kami. Di masa-masa yang lalu, karenanya ingatkan kami untuk mengingat segala kebaikan dan berkat Tuhan. Demikian juga, kami tidak perlu takut karena Tuhan setia menyertai kami. Kami tidak perlu takut karena Tuhan yang menjamin, menggaransi kemenangan bagi kami. Ketika kami hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapi musuh-musuh kehidupan, kami digaransi, dijamin oleh Tuhan, keluar sebagai pemenang, karena kami adalah umat yang lebih dari pemenang. Apapun situasi, kondisi, keadaan yang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara saat ini, kiranya Roh Kudus yang menguatkan kami, bukan menjadi kalah menyerah, tapi kami berkemenangan, karena kami punya Tuhan yang hidup, yang setia, memimpin, menolong, menyertai, membela kehidupan kami. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami lakukan, kemanapun kami merangkak, dimanapun kami berada, penyertaan-Mu yang ajaib menaungi melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sekian pertemuan kita. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.